Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yuk, yang sudah hadir, yang baru datang di channel ini, silakan absen dulu di kolom komentar ya dengan siapa namanya dan dari mana kotanya. Biar saya di sini dan teman-teman yang nonton itu saling kenal ya satu sama lain. Oke, terima kasih buat Kak Esther. Nih, ada penonton setia banget ya channel Dimensi Mimpi nih. Kak Esther, terus Kak Hani Bekasi, ada Mama Mandut, ada Kak Helena Ridwan, ada Bunda Lin, ada Mas Joko, ada Kak Mega ya. Itu terharu banget sih sama kalian semua. Matur nuwun nggih. Terima kasih banget buat kalian semua para penonton setia channel Dimensi Mimpi ataupun konten saya yang lainnya di Lesinet juga ada ya. Makasih banget ya. Kalau tanpa kalian itu mungkin saya nggak semangat gitu. Mungkin nggak bisa sampai sekarang ini membawakan konten untuk kalian semua ya. Makanya buat kalian nih yang suka channel Dimensi Mimpi, monggo silakan ya menyuarakan kalau kalian tuh memang ada gitu, hadir gitu nonton channel ini juga. Oke, untuk di video kali ini ada cerita horor lagi dan saya kasih judul untuk cerita kali ini tuh Pesugihan Juragan Kambing ya. Kalian bisa membayangkan nggak dari judulnya itu ceritanya kira-kira seperti apa? Jadi ada seorang juragan kambing yang sebenarnya tuh dia tuh hidupnya tuh memang serba kekurangan ya. Terus pada suatu ketika dia punya ide untuk mengembangkan usahanya, yaitu ternak kambing ya. Namun dengan cara yang salah. Kok bisa ya? Padahal kan itu kan udah aset yang bagus ya, punya kambing bisa diternakin. Tapi dia pengen yang secara cepat gitu loh. Padahal kan di dunia ini nggak ada yang instan gitu ya. Semuanya tuh butuh proses ya. Sama seperti channel ini. Untuk mengembangnya, untuk menjadi besar itu prosesnya tuh sangat panjang gitu loh. Dan ini memang orang ini tuh nggak sabaran. Jadi dia ngambil jalan pintas gitu. Dan mengorbankan salah satu dari keluarganya. Wah, ini di bagian ini memang sangat miris dan baper sih. Nah, seperti apakah ceritanya? Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sore itu, usai selesai bekerja kuli bangunan, Pak Somad langsung beranjak pergi ke kebun untuk mencari rumput buat makanan ternaknya yang ada di belakang rumah. Dia memiliki 2 ekor kambing jantan dan betina. Pak Somad berjalan ke kebun dengan menggunakan baju yang masih kotor usai tadi nguli. Dia juga menenteng sebuah celurit dan karung untuk wadah rumput nantinya. Dia sudah menikah dan mereka hidup dalam ekonomi yang rendah, makan seadanya dan tidak pernah beli sesuatu yang mewah. Pak Somad memiliki 2 anak. Anak yang pertama sudah duduk di bangku SMP, namanya Nurul, dan anak yang nomor kedua atau bungsu masih baru TK bernama Mahfud. Bu Ayu hanya di rumah dan kebetulan rumah mereka itu dekat dengan sebuah SD. Jadi Bu Ayu itu setelah pulang antar dari TK, dia jualan martabak telur mini bulat yang dicampur dengan sedikit tepung. Itu Ibu Ayu lakukan demi bantu menambah uang keluarganya meskipun tidak seberapa. Pak Somad akhirnya tiba juga di sebuah kebun yang kebetulan di situ tumbuh rumput yang masih panjang dan segar-segar. Dan segera dengan semangat Pak Somad mulai membabati rumput-rumput yang ada di kebun itu. Rumput yang sudah dibabat kemudian dimasukkan ke dalam karung. Usai karungnya penuh, Pak Somad pun segera membopong karung rumput itu dan membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Somad langsung menaruh sebagian rumputnya itu ke kandang. Suara kambing itu saling mengambil ketika Pak Somad datang membawa rumput. Setelah rumput itu diberikan kepada kambing-kambing, si embeknya pun sangat lahap sekali makannya. Malam harinya, mereka kumpul makan malam bersama dengan lauk yang seadanya, yaitu telur ceplok itu pun dibagi menjadi 4 bagian. Di sela-sela mereka yang sedang makan, Nurul tiba-tiba saja nyeletuk kepada kedua orang tuanya. Dia menanyakan soal nanti dia akan melanjutkan sekolahnya atau tidak. Pak,
Bu, nanti aku mau lanjut sekolah SMA atau stop saja sampai di SMP, Bu? Pak Somad dan Bu Ayu yang mendengar pertanyaannya Nurul pun langsung terdiam dan saling pandang satu sama lain. Kemudian Pak Somad yang mulai menjawab pertanyaan dari Nurul. Duk, nanti jika ada rezeki, kamu bisa lanjut SMA. Tapi ya kalau belum ada, kamu gak usah lanjut, gak apa-apa ya, Duk? Nurul pun yang mendengarkan jawaban bapaknya hanya bisa menganggukkan kepalanya sembari wajah yang nampak sedih dan kecewa. Karena sebenarnya Nurul itu pengen sekali melanjutkan sekolahnya. Cuman kalau orang tuanya tidak ada biaya, ya terpaksa dia harus berhenti sekolah. Malam pun semakin larut. Bu Ayu kemudian nidurin Mahfud di dalam kamar karena dia masih susah tidurnya kalau tidak ditemenin. Kemudian Bu Ayu beranjak menghampiri Pak Somad yang berada di ruang tengah yang terlihat sedang melamun. Pak, Bapak kenapa kok melamun? Ibu, Mahfud udah tidur? Sudah, Pak. Mereka tinggal masih di sebuah rumah dari papan kayu dan itu juga merupakan warisan almarhum orang tuanya Pak Somad. Saat itu sebelumnya Bu Ayu sudah membuatkan secangkir kopi terlebih dahulu untuk Pak Somad dan segera diberikan kepada Pak Somad. Ini Pak, diminum. Makasih ya Bu. Kemudian mereka membicarakan soal Nurul yang tadi sempat menanyakan kelanjutan sekolahnya. Bu Ayu tidak tega melihat Nurul yang kelihatan sekali ingin melanjutkan sekolahnya. Pak, Ibu kok nggak tega ya kalau misalkan nanti Nurul putus sekolah? Tadi juga dia kelihatannya kecewa. Ibu tahu dia tuh pengen banget melanjutin sekolahnya, Pak. Serup. Pak Somad menyeruput kopi dengan perlahan yang masih panas dan mengeluarkan asap. Iya Bu, Bapak tahu. Kalau gitu nanti Bapak akan coba berusaha untuk mencari pekerjaan sambilan ya, supaya bisa nambah penghasilan. Tapi Bapak mau kerja apa Pak? Ya belum tahu nanti Bu. Saat itu Pak Somad menghabiskan secangkir kopinya dan mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam kamar untuk tidur. Singkat cerita, keesokan paginya Pak Somad seperti biasa kembali berangkat nguli bangunan. Dia dapat panggilan untuk bantu bikin sebuah rumah. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya? Iya Pak, hati-hati. Setelah selesai sarapan, Pak Somad segera berangkat menuju ke lokasi yang lumayan jauh dari rumahnya, sehingga dia harus berangkat lebih pagi. Pembangunan rumah itu kebetulan berada di dekat pasar. Pagi itu Pak Somad seperti biasanya berangkat dengan mengayuh sepeda bututnya karena memang di rumah mereka belum memiliki motor. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Somad sampai juga di tempat proyek. Sementara di sisi lain saat itu juga Nurul juga berpamitan kepada Bu Ayu. Tidak berpamitan kepada Pak Somad karena sebelumnya bapaknya sudah berangkat lebih dulu. Sekitar pukul 8 pagi, Bu Ayu bersiap-siap untuk berangkat mengantarkan Mahfud berangkat ke sekolah TK. Saat itu juga Bu Ayu biasanya sekalian membawa barang dagangannya yang sudah disiapkan sejak pagi, yaitu martabak mini yang sudah digoreng langsung dari rumah. Setelah selesai mengantarkan Mahfud, Bu Ayu langsung pindah ke depan SD yang ada di dekat TK-nya Mahfud. Untungnya anaknya yang masih TK itu sangat nurut dan tidak rewel kalau ditinggal. Karena kebanyakan anak-anak seusianya selalu ditemani orang tuanya di sekolahan, Mahfud seakan mengerti dengan kondisi orang tuanya. Saat itu Bu Ayu sudah mangkal di depan SD sembari menunggu anak SD keluar istirahat. Beberapa jam kemudian, akhirnya murid-murid SD sudah waktunya istirahat dan hari itu banyak murid yang berkerumun membeli dagangannya Bu Ayu sampai habis. Alhamdulillah, akhirnya habis juga, ucap syukur Bu Ayu. Setelah semua dagangannya itu sudah habis semuanya, Bu Ayu langsung beranjak pergi menjemput Mahfud. Siang harinya, saat sedang istirahat, Pak Somad yang sedang berjalan menuju ke sebuah warung untuk membeli rokok kretek karena tadi disuruh oleh mandornya.
Warungnya ada di sekitar pasar dan usai Pak Somad membeli rokok ketika sedang berjalan kembali menuju ke tempat pembangunan, tiba-tiba ada orang yang berlari kenceng ke arahnya Pak Somad dan di belakangnya orang berlari itu ada banyak sekali orang yang mengejar sambil meneriaki copet. Copet! 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 Sontak Pak Somad dengan refleks langsung mengsliding kaki si pencopet itu hingga jatuh tersungkur mencium aspal jalan. Bruk! Karena si pencopet itu tidak sadar di depan ada Pak Somad saking dia buru-buru karena takut ditangkap warga. Saat itu juga si pencopet langsung diamankan oleh para warga. Para warga juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Somad atas tindakan sigapnya itu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Ternyata yang dicuri oleh pencopet tadi adalah sebuah tas yang di dalamnya ada HP, uang yang banyak, dan juga perhiasan milik seorang ibu-ibu. Tak berselang lama, si pemilik tas pun menghampiri dan sangat berterima kasih sekali kepada Pak Somad. Ya ampun Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah menyelamatkan barang-barang berharga milik saya. Sama-sama Bu. Lain kali hati-hati ya Bu. Iya Pak, tadi saya lagi belanja, tiba-tiba saja tasnya saya langsung diambil aja pas saya oleng. Oh iya, nama Bapak siapa ya Pak? Saya Bu Cindy Pak. Saya Pak Somad Bu. Lalu saat itu Bu Cindy segera mengambil sejumlah uang beberapa lembar yang akan diberikan kepada Pak Somad. Ini Pak, tolong diterima ya. Maaf Bu, tidak usah. Saya ikhlas menolongnya Bu. Oh, kalau gitu ini kartu nama saya Pak. Nanti kalau Bapak butuh bantuan apa-apa bisa langsung datang saja ke rumah saya. Pak Somad pun menerimanya dan kemudian pergi kembali ke tempat kerjanya. Sore pun tiba. Kini waktunya Pak Somad untuk pulang. Seperti biasanya dia akan menyempatkan diri mencari pakan untuk ternaknya itu. Malam harinya, Bu Ayu kembali menanyakan kembali kepada Pak Somad, apakah suaminya itu sudah mendapatkan pekerjaan sampingan atau belum. Gimana Pak tadi? Sudah dapat kerja sampingan belum? Pak Somad mendengar pertanyaan Bu Ayu langsung menghela nafas. Pak Somad pun menjawab dengan rasa lesu karena belum mendapatkan apapun. Belum Bu. Seharian aja tadi Bapak cuma kerja bangunan. Ya jadi mana sempet juga cari kerjaan tempat lain. Tadi siang Bapak nyoba nanya di pasar, tapi nggak ada lowongan kerja Bu. Tadi siang Pak Somad sebelum membeli rokok ke warung, dia sempat pergi ke toko-toko material menanyakan lowongan kerjaan untuk sekedar kuli panggul, tapi tidak ada ternyata. Bu Ayu pun mencoba untuk menenangkan Pak Somad agar tetap kuat dan tegar demi keluarganya. Yang sabar ya Pak, Bapak harus tetap semangat, jangan menyerah. Katanya Bapak mau nyokolain Nurul. Ibu selalu doain Bapak kok. Iya Bu, makasih ya. Seketika mereka terdiam sejenak dan tiba-tiba saja Pak Somad teringat akan kejadian tadi siang saat di pasar. Kemudian Pak Somad beranjak mencari celana yang tadi dipakai dan mencari sebuah kartu nama yang diberikan oleh Bu Cindy. Bu Ayu pun kebingungan dan menanyakan kepada Pak Somad, Bapak nyari apa sih? Ini Bu. Hah? Apa itu Pak? Lalu saat itu Pak Somad pun akhirnya menceritakan kronologinya. Jadi tadi siang itu Bapak disuruh mandor untuk beli rokok kretek Bu di warung yang ada di pasar. Terus pulangnya beli rokok, tiba-tiba ada pencopet yang lari ke arah Bapak dikejar warga. Akhirnya Bapak langsung sliding kakinya tuh, dan pencopet itu jatuh akhirnya ditangkap warga. Nah terus pemilik tas itu datang berterima kasih dan malah mau ngasih uang ke Bapak. Tapi Bapak nolak karena Bapak ikhlas. Nah karena Bapak nolak uangnya, tiba-tiba Bu Cindy itu memberikan kartu nama kepada Bapak. Terus katanya kalau Bapak butuh bantuan bisa datang ke sana. Ya udah kalau gitu besok Bapak coba aja datang ke rumahnya. Siapa tahu di sana ada lowongan kerja sampingan buat Bapak. Iya juga ya Bu. Ya udah kalau gitu besok Bapak ke rumahnya Bu. Akhirnya Pak Somad pun setuju dengan ide Bu Ayu dan besok dia akan libur sehari kerjanya untuk pergi ke rumahnya Bu Cindy. Singkat cerita,
Keesokan harinya, Pak Somad pun pergi ke rumahnya Bu Cindy dengan sepeda ontelnya dan membawa kartu nama yang diberikan oleh Bu Cindy kemarin. Alamat rumahnya itu berjarak 2 desa dari desanya Pak Somad. Dia sesekali melihat ke arah kartu nama untuk mengecek RT RW-nya. Selang beberapa saat, Pak Somad pun akhirnya sampai di depan rumahnya Bu Cindy. Dia terkejut saat mendapati sebuah rumah yang sangat luas meskipun tidak bertingkat. Di depannya terdapat halaman dan pohon-pohon buah yang terkesan asri dan adem banget. Pak Somad kemudian mendatangi pos jaga di depan rumahnya Bu Cindy. Dia menanyakan kepada penjaga apakah benar ini sesuai dengan yang ada di kartu tanda pengenal. Pak Somad juga menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang kemarin sempat menolong Bu Cindy waktu dia kecopetan dan menawarkan dia untuk mampir ke rumahnya. Maaf Pak, saya mau tanya, apa benar ini rumahnya Bu Cindy? Iya benar Pak, ada perlu apa ya? Bapak siapa? Saya Pak Somad Pak. Saya yang kemarin sempat menolong Bu Cindy dari pencopet dan saya ini ditawari untuk datang ke rumahnya. Apa boleh saya ketemu sama Bu Cindy? Sebentar ya Pak, saya hubungi dulu. Lalu penjaga itu pun menghubungi Bu Cindy dengan telepon rumahnya dan Bu Cindy saat itu langsung menyuruh Pak Somad untuk segera masuk saja. Akhirnya saat itu penjaga langsung membukakan pagar dan menyuruh Pak Somad langsung masuk. Masuklah Pak Somad dan dia disambut oleh Bu Cindy, bahkan disuguhkan minuman dan cemilan. Pak Somad kemudian langsung menanyakan maksudnya soal apakah Bu Cindy punya lowongan kerja sampingan untuk dirinya atau info pekerjaan buat Pak Somad yang butuh uang. Dia juga memberitahu kondisi ekonominya. Jadi gini Bu, kedatangan saya ke sini sebenarnya saya mau nanya sama Ibu, barangkali di rumah Ibu ada lowongan kerja sampingan gitu buat saya, atau Ibu tahu ada info kerjaan? Soalnya saya sedang butuh banget kerjaan sampingan Bu. Tapi Bapak sudah kerja kan? Iya Bu, tapi saya butuh uang lebih. Keluarga saya selalu pas-pasan Bu tiap hari. Buat makan aja susah. Apalagi saya sekarang mau menyekolahkan anak saya Bu yang mau masuk SMA. Bu Cindy yang tidak tega mendengar itu, kemudian dia hendak memberitahukan sesuatu kepada Pak Somad. Dia lalu mengambil dompet dan mengeluarkan sebuah batu berwarna hijau pada Pak Somad. Sontak Pak Somad pun bingung. Ini Pak, loh maksudnya apa ini Bu? Bu Cindy kemudian langsung menawarkan kepada Pak Somad apakah dia mau untuk melakukan pesugihan. Pak Somad, Bapak mau nggak melakukan pesugihan? Pak Somad pun kaget dan tidak menyangka. Kemudian Bu Cindy menjelaskan bahwa batu itu adalah sebuah jimat penglarisan yang dia dapat dari seorang dukun dan telah membuat Bu Cindy kaya raya seperti sekarang ini. Ternyata dia seorang janda. Dia juga sangat berterima kasih kepada Pak Somad karena berkat Pak Somad jimat itu tidak hilang. Bu Cindy juga nawarin bahwa nanti maharnya akan ditanggung semua oleh Bu Cindy. Pak Somad cukup siap saja akan konsekuensi dan resiko nantinya. Batu ini merupakan jimat milik saya Pak. Ya untuk penglarisan. Saya dapat ini dari dukun. Makanya saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak karena sudah menolong saya kemarin. Jadi jimat ini tidak hilang. Nah, nanti kalau Bapak memang ingin melakukan pesugihan, semua maharnya saya yang nanggung Pak. Bapak cukup siap dengan segala konsekuensi nantinya. Gimana Pak? Pak Somad terdiam sejenak dan akhirnya dia yang sudah gak nemu-nemu sampingan serta ingin merubah nasib hidupnya dengan cepat instan, akhirnya Pak Somad memutuskan untuk menerima tawaran dari Bu Cindy. Ya sudah Bu, saya mau. Saya juga sudah bosan Bu hidup miskin. Saya ingin cepat kaya Bu, banyak uang, kayak ibu ini. Oke, kalau gitu nanti sore kita berangkat langsung ya Pak. Kalau gitu silakan Pak, diminum dulu dan dicemil tuh cemilannya. Sore harinya,
Tanpa sepengetahuan Bu Ayu, Pak Somad dan Bu Cindy segera berangkat dengan mobil Bu Cindy menuju ke rumahnya dukun itu. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh karena berada di daerah pelosok. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah desa yang rumahnya masih jarang. Pak Somad dan Bu Cindy lalu berjalan menuju ke sebuah rumah yang ada di pojok desa itu. Rumahnya itu berada dekat dengan sebuah bukit yang terlihat seram. Mereka segera menyambangi rumah itu. Tok 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 tok. Permisi mbah, ucap Bu Cindy. Tak berselang lama muncullah seorang nenek tua yang membukakan pintunya. Krek. Silakan masuk, ucap Mbah Tiem. Saat itu Pak Somad dan Bu Cindy pun segera masuk ke dalam rumahnya Mbah Tiem. Bu Cindy kemudian menjelaskan kepada Mbah Tiem bahwa Pak Somad hendak melakukan pesugihan. Ini mbah, dia mau melakukan pesugihan pengen cepat kaya. Mbah Tiem saat itu tahu kalau Pak Somad ini punya kambing di rumahnya. Kemudian Mbah Tiem menawarkan pesugihan untuk memperbanyak kambing milik Pak Somad agar nanti sekali lahiran bisa banyak dan bisa lahir dengan cepat. Pak Somad pun saat itu nuruti saja. Kau di rumah ada kambing ya? Iya mbah. Gimana kalau kau pesugihan memperbanyak kambing saja nantinya? Kau akan mendapatkan banyak kambing dan bisa dijual. Iya mbah, boleh. Yang penting saya bisa cepat kaya. Tapi ada syarat dan ritualnya. Apa itu mbah? Syaratnya, kau harus bersedia menumbalkan anakmu untuk sesembahan. Ritualnya nanti kambingmu harus berhubungan intim dengan sosok kambing. Pak Somad pun terdiam dan dia sempat ragu awalnya. Namun karena hatinya sudah tergoda dengan harta kekayaan, akhirnya dia bersedia akan menumbalkan anak bungsunya yaitu Mahfud. Mereka kemudian menuju ke sebuah ruangan yang di sana sudah ada sebuah ayam hitam dan kala itu Mbah Tiem membakar sebuah kemenyan dengan asap yang mengepul sembari mulut berkomat kamit. Dan setelahnya Mbah Tiem menyuruh Pak Somad untuk mencekik leher ayam itu sampai tewas sambil membayangkan anak bungsunya yang akan ditumbalkan. Cekik leher ayam itu sampai mati dan bayangkan itu anakmu. Dengan kejam Pak Somad pun mengikuti semua perintah dari Mbah Tiem dengan mencekik leher ayam sampai berkokok keras sesaat. Kemudian akhirnya ayam hitam itu pun mati. Sudah mbah ini? Bagus. Setelahnya Mbah Tiem beranjak pergi ke belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian entah dari mana datangnya kambing itu. Mbah Tiem membawa seekor kambing hitam yang berukuran sedang. Kambing itu jantan dan memberikan kepada Pak Somad. Mbah Tiem menyuruh untuk mengawinkan kambing hitam itu dengan kambing-kambing miliknya. Dan nantinya kambing Pak Somad akan beranak banyak dalam waktu dekat. Bawa kambing ini pulang dan nanti kau kawinkan dengan kambing yang ada di rumahmu. Nantinya kambing di rumahmu akan beranak banyak dalam waktu dekat. Baik mbak, saya mengerti. Jangan lupa, kambing hitam ini nanti makannya bukan rumput seperti kambing yang biasanya. Terus apa mbah? Kau harus memberi makan kambing dengan kembang 7 rupa. Iya mbah. Pak Somad pun kemudian menerima kambing itu dan Bu Cindy membayarkan mahar. Kemudian mereka segera pamitan pulang. Kambing itu dibawa di dalam mobilnya Bu Cindy. Anehnya, kambing hitam itu jarang sekali berbunyi meskipun dibawa masuk ke dalam mobil, tidak seperti kambing yang biasanya yang memberontak. Mereka pun segera pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, malam itu di rumahnya Bu Ayu yang tidur di sampingnya Mahfud, dia mendengar Mahfud teriak kesakitan. Sakit ibu, teriak Mahfud sambil memegangi lehernya. Ya Allah, kamu kenapa nak? Bapak kok belum pulang juga sih? Tiba-tiba saja Mahfud semakin ketakutan ketika dia melihat di pojok kamarnya itu ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan dan datang menghampirinya. Ibu, tolong, takut. Sesaat kemudian sosok tinggi besar itu langsung mencekik paksa lehernya Mahfud sampai lidahnya menjulur ke depan dan kedua matanya melotot. Ya Allah Mahfud, kamu kenapa nak? Nurul.
Beberapa saat kemudian Nurul pun datang sembari mengucek kedua matanya karena masih enak tidur, tapi dikejutkan teriakan ibunya. "Ada apa, Bu? Ini adikmu kenapa, Nduk?" Sontak Nurul pun langsung terperanjat dan rasa kantuknya itu seakan langsung hilang. "Mahfud!" Mereka berdua pun semakin panik ketika melihat Mahfud wajahnya pucat sekali dan nafasnya terasa sesak. Sesaat kemudian akhirnya Mahfud meninggal dunia dengan lidah yang menjulur ke depan dan kedua matanya melotot serta di lehernya itu ada bekas luka lebam. Sontak saat itu juga Bu Ayu dan Nurul langsung menangis histeris sementara Pak Somad masih berada di perjalanan arah pulang. Singkat cerita, Pak Somad dan Bu Cindy akhirnya sampai juga di rumah Bu Cindy. Setibanya di rumah, Bu Cindy menyuruh penjaga pos rumahnya untuk mengantarkan kambing besok ke rumahnya Pak Somad. "Pak, ini nanti tolong besok kambingnya diantar ke rumahnya Pak Somad ya." "Iya baik Bu, siap." Pak Somad pun segera untuk pulang pagi itu juga dengan menggunakan sepeda yang diletakkan di rumahnya Bu Cindy. Beberapa saat kemudian Pak Somad akhirnya sampai di rumah. Akan tetapi setibanya di rumah dia terkejut karena banyak orang di rumahnya. "Loh, ada apa ini kok rame-rame?" Segera Pak Somad berlari masuk ke dalam rumahnya. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Somad menangis karena ternyata anak bungsunya sudah meninggal dunia. Bu Ayu juga langsung menangis lagi dan menanyakan kepada Pak Somad kenapa baru pulang. "Bapak ini dari mana saja sih, Pak? Kenapa kok baru pulang?" Dan Pak Somad akhirnya beralasan kalau kemarin dia mencari loker sampai ke desa-desa lain dan menginap di rumah temannya karena sudah kemalaman. Kemarin Bapak nyari kerja, Bu. Terus sampai kemalaman, ya jadi Bapak nginep di rumah temen." Akhirnya saat itu juga Mahfud akan segera dimakamkan. Singkat cerita, keesokan harinya penjaga pos rumahnya Bu Cindy datang ke rumahnya Pak Somad mengantarkan kambing hitam ke rumah dan Bu Ayu heran itu kambing siapa. "Pak Somad, ini saya mau mengantarkan kambingnya Pak." "Oh iya Pak, makasih ya." Setelahnya penjaga pos itu langsung beranjak pulang ke rumah Bu Cindy lagi. "Loh Pak, ini kambingnya siapa?" "Ini Bu, kan kemarin Bapak ke rumah temen. Nah, teman Bapak itu punya kambing banyak, terus Bapak dikasih." "Oh gitu. Wah, baik banget ya Pak teman Bapak." "Iya Bu, kan dia juga juragan kambing kaya raya." "Oh ya udah, kalau gitu Ibu mau ke warung dulu Pak, mau ngutang." Saat itu Bu Ayu beranjak pergi ke warung untuk mencari hutangan. Beberapa saat kemudian Bu Ayu akhirnya sampai juga di warung. "Mau beli apa Bu?" Maaf Bu, biasa saya mau ngutang beras." "Aduh Bu Ayu ini gimana sih? Masa iya ngutang terus? Nanti saya bisa rugi Bu kalau begini. Saya mohon Bu sekali ini saja." "Enggak Bu, tidak bisa Bu, maaf." "Ya sudah, kalau gitu saya permisi." "Iya Bu, tapi ingat ya, hutang yang kemarin juga itu harus dibayar." "Iya Bu." Setelahnya Bu Ayu pun pulang dengan wajah yang ditekuk. Semenjak itu Pak Somad mulai menyatukan kambing hitam itu dengan kambing yang ada di kandang rumahnya untuk dikawinkan. Dan saat itu kambing hitam langsung mengawini kambing betina milik Pak Somad. Setelahnya Pak Somad duduk di depan teras rumah. Dan sesaat kemudian Bu Ayu pulang dengan wajah ditekuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, Ibu kenapa kok wajahnya ditekuk gitu?" "Hari ini kayaknya kita nggak makan Pak." "Kenapa Bu? Nggak dapat hutangan lagi ya Bu?" "Iya Pak, hutang Ibu itu di warung numpuk Pak, belum pernah dibayar sama sekali." "Sabar Bu, nanti Bapak pasti akan melunasi hutang Ibu." Sontak Bu Ayu mendengar ucapan suaminya itu langsung mengernyitkan keningnya. "Bapak mau bayar hutang Ibu? Mau bayar pakai apa Pak? Kita aja buat makan susah." "Udah Bu, tenang saja. Nanti siang kita makan singkong rebus aja Bu." "Ya sudah, kalau gitu Ibu mau ke kebun untuk mencabut singkong."
Tak berselang lama, kambing betina milik Pak Somad akhirnya bunting. Pak Somad juga setiap malam selalu melakukan ritual di dalam ruangan ritual khusus di dalam rumahnya dengan memberikan kembang 7 rupa untuk kambing hitam tanpa sepengetahuan Bu Ayu. Singkat cerita, usai 5 bulan kemudian, Pak Somad sudah punya banyak sekali kambing di dalam kandangnya yang ada di belakang rumah. Pak Somad kemudian menjual kambing-kambing itu, dan dari hasil penjualan kambingnya itu, Pak Somad membeli kambing betina lagi untuk nantinya diternak supaya nanti dikawinkan lagi dengan sosok kambing hitam. Bahkan kini kambing hitam itu ditempatkan di kandang khusus, dan anehnya ukuran kambing itu masih sama seperti awal, tidak menua sama sekali. Pak Somad pun akhirnya kini punya uang banyak sekali, dan dia juga sudah bisa merenovasi rumahnya. Ya, bisa dibilang sekarang Pak Somad sudah menjadi juragan kambing di desanya. Nurul juga sudah bisa lanjut sekolahnya. Mereka hidup dengan harta yang melimpah kala itu. Bu Ayu juga sudah bisa melunasi hutang-hutangnya yang dipinjam di warung-warung. Namun kebahagiaan mereka itu setiap hari, setiap malam di rumahnya yang sekarang sudah mewah dan luas itu, mereka selalu diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Suatu malam Bu Ayu yang sedang duduk sendirian di ruang tengah sembari menonton TV dan makan cemilan, tiba-tiba saja Bu Ayu dikejutkan dengan suara Mahfud anaknya yang menangis sesenggukan dan meminta tolong. "Bu, Ibu, tolong aku, Bu." Sontak Ibu Ayu pun terkejut. Dia mencari keberadaannya Mahfud dengan mengedarkan pandangannya. "Mahfud? Mahfud?" Sesaat kemudian Bu Ayu dikejutkan dengan Pak Somad yang tiba-tiba saja datang menghampiri Bu Ayu. "Ada apa, Bu? Ibu nyari siapa?" "Tadi Ibu dengar ada suara Mahfud, Pak." "Ah, Ibu, itu cuma halusinasi saja, Bu, pasti." "Beneran, Pak?" Lalu saat itu Pak Somad yang tidak percaya, dia segera masuk ke dalam kamar untuk tidur. Sementara Bu Ayu pergi ke dapur karena dia mendengar suara itu seperti berada di dapur. Beberapa saat kemudian Bu Ayu yang berada di dapur ternyata tidak ada apa-apa di sana. Namun tiba-tiba saja Bu Ayu melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang melintas, dan dia semakin jelas mendengar suara tangisan dari anaknya. "Mahfud, kamu di mana, Nak?" Beberapa saat kemudian Bu Ayu yang membalikkan tubuhnya sontak dia terkejut karena di belakang tubuhnya itu ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam menyeringai. Sontak Bu Ayu langsung teriak kencang dan ambruk pingsan saat itu juga. "Ah!" Bu Ayu bermimpi bertemu dengan Mahfud di sebuah istana, dan di sana Bu Ayu melihat ada anaknya yang sedang dirantai dengan besi. "Mahfud? Mahfud, Ibu, tolongin aku, Bu." Mahfud terlihat ketakutan dan terus menangis. Di wajahnya ada beberapa luka dan darah. Sontak Bu Ayu yang melihat anaknya menderita pun menangis. Esok paginya, Bu Ayu tersadar ketika disadarkan oleh Pak Somad yang sudah bangun lebih dulu. "Bu, bangun, Bu." Sesaat kemudian Bu Ayu pun tersadar. Dia masih teringat tentang mimpi buruknya itu. "Ibu kenapa tidur di sini, Bu? Ibu kenapa? Mimpi buruk?" "Semalam Ibu lihat ada sosok tinggi besar, Pak, menyeramkan. Terus kayaknya Ibu pingsan deh." Iya, Pak, bener. Ibu mimpi buruk. Ibu mimpi melihat Mahfud diikat dengan rantai besi, Pak. Dia ketakutan sambil nangis." "Ah, itu cuma mimpi, Bu. Jangan dipikirin. Mimpi kan cuma bunga tidur." "Iya, Pak." Saat itu Bu Ayu mencoba untuk mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan, jantung yang berdegup kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Singkat cerita, malam hari berikutnya, Pak Somad yang sedang duduk santai di depan teras rumahnya sembari menghisap batang rokok, tiba-tiba saja dia mencium bau busuk seperti mayat yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya, dan sesaat kemudian ada hembusan angin kencang yang datang membuat hawa dingin malam itu merasuk ke dalam tulangnya Pak Somad.
Setelah hembusan angin kencang itu lewat, Pak Somad mendengar ada suara seperti Mahfud yang berteriak minta tolong. "Pak, tolong Pak." "Hah, Mahfud?" Lalu Pak Somad langsung mengedarkan pandangannya ke arah sekitar mencari keberadaannya Mahfud. Pak Somad mencari sampai ke belakang rumahnya, tepatnya di kandang kambing yang ada di belakang rumah, dan di sana sontak betapa terkejutnya Pak Somad melihat ada sosok tinggi besar dengan gigi taring terlihat panjang dan tajam, kedua matanya merah menyala. Tubuhnya Pak Somad langsung terasa kaku, tidak bisa digerakkan, jantungnya pun berdebar dengan sangat kencang sekali. Dan akhirnya saat itu juga Pak Somad ambruk pingsan. Bu Ayu yang mendengar teriakan suaminya dari belakang rumah pun langsung menghampiri. "Ya ampun Bapak." Saat itu Bu Ayu langsung teriak minta tolong pada tetangganya untuk membantu menggotong tubuhnya Pak Somad yang terkapar di belakang rumahnya. "Tolong! Tolong! Tolong!" Beberapa saat kemudian para warga pun datang dan menghampiri Bu Ayu yang berada di depan teras rumah karena tadi dia ke depan untuk mencari bantuan. "Ada apa Bu? Tolong suami saya Bapak-bapak." "Hah, Pak Somad ini kenapa Bu?" "Pingsan Pak di belakang rumah." "Ya udah ayo Bu, kita tolong." Saat itu akhirnya para warga ikut ke belakang rumah dan menggotong tubuhnya Pak Somad masuk ke dalam kamarnya. Sudah Bu Ayu oleskan dengan menggunakan minyak kayu putih, akan tetapi Pak Somad belum bangun juga. "Pak, bangun Pak." Sesaat kemudian Pak Somad pun akhirnya bangun juga dari pingsannya. Bu Ayu lalu mengambilkan segelas air putih untuk Pak Somad. "Ini Pak, diminum dulu." Segera Pak Somad pun menenggak segelas air putih yang sudah diambilkan oleh Bu Ayu. "Bapak, kenapa? Kok bisa pingsan di belakang rumah?" Namun saat itu Pak Somad tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari istrinya. Malam pun semakin larut, Bu Ayu segera tidur karena sudah mengantuk. Sementara Pak Somad, dia belum mengantuk sama sekali gara-gara teringat dia melihat sosok yang sangat menyeramkan di belakang rumahnya. Dan tengah malam sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba saja Pak Somad mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu halaman belakang di kandangnya dengan menggunakan sapu lidi. Srek, srek, srek. Kalian bisa bayangin ya suara sapu lidi itu gimana? Nah, seperti itu. Malam-malam gini siapa yang nyapu? Tiba-tiba saja dia kebelet buang air kecil dan akhirnya Pak Somad pun segera beranjak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun saat di dalam kamar mandi, Pak Somad dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Tok 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 tok. Segera Pak Somad menyelesaikan buang air kecilnya dan membukakan pintunya. Namun saat pintunya dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamar mandi. Tapi saat itu Pak Somad melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Sontak Pak Somad langsung merinding dan bulu kuduknya langsung berdiri semua. Tiba-tiba saja Pak Somad dikejutkan lagi dengan suara piring pecah di dapur. Prang! Sontak Pak Somad langsung beranjak ke dapur melihat apa yang sebenarnya terjadi karena takut ada kucing atau tikus masuk ke dalam rumah. Saat Pak Somad ke dapur, betapa terkejutnya dia melihat sosok anaknya yaitu Mahfud yang sedang memecahkan barang-barang di dapur dengan wajah pucat dan menyeramkan. "Mahfud, Bapak jahat sama Mahfud." Dan sesaat kemudian tiba-tiba keluar sebuah asap hitam tebal di dapur. Perlahan-lahan asap tebal itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Dan sosok itu kemudian memperlihatkan kepada Pak Somad saat waktu itu sosok tinggi besar mencekik lehernya Mahfud saat malam hari setelah Pak Somad selesai melakukan ritual di dukun. Sosok itu langsung mencekik leher Mahfud sampai dia menjulurkan lidah ke depan dengan kedua matanya yang melotot sambil teriak kesakitan. Pak Somad pun hanya bisa terdiam dan tidak melihat anak dijadikan tumbal atas pesugihan yang dilakukannya. "Mahfud!" Dan sesaat kemudian sosok genderuwo dan sosok Mahfud menghilang begitu saja sampai akhirnya Pak Somad ambruk pingsan. Ini kayaknya kok sering banget ya pingsan gitu ya.
Oke, keesokan paginya, Pak Somad akhirnya tersadar, namun dia masih merasa sedih dan ketakutan setelah melihat kejadian semalam. Dan semenjak saat itu, Pak Somad jadi sering melamun karena ketakutan dengan kejadian yang dilihatnya semalam. Dia merasa nyesal kalau sadar. Namun kalau sedang tidak sadar, dia tidak peduli karena yang penting baginya itu adalah harta dan kekayaan sekarang. Gak ketawa gitu, Deng. Singkat cerita, di tahun keempat, Pak Somad saat malam hari hendak memberikan kembang 7 rupa untuk kambing hitamnya. Dia dikejutkan dengan suara kambing hitam yang tiba-tiba bukan mengembek, akan tetapi menggeram sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja sosok kambing hitam itu bisa ngomong layaknya manusia. Kau harus menumbalkan keturunanmu lagi jika ingin hartamu bertambah banyak. Sontak Pak Somad pun terjatuh terduduk di tanah dan ketakutan. Namun dia menolak permintaan sosok kambing hitam itu. Karena dipikir Pak Somad cukup menumbalkan ke anak bungsunya dan hanya memberikan kembang 7 rupa untuk makannya. Bukannya dulu katanya saya hanya menumbalkan salah satu anak saya dan sudah saya turuti. Sama saya juga selalu memberikan makan kembang 7 rupa. Namun saat itu sosok kambing hitam itu tetap memaksa untuk meminta tumbal sama Pak Somad. Tidak bisa, sekarang saya mau keturunanmu lagi. Pak Somad yang tidak ingin kehilangan anaknya lagi, apalagi waktu itu dia melihat sosok anaknya saat akan dijadikan tumbal dengan dicekik oleh sosok yang menyeramkan. Apalagi selama ini tujuannya Pak Somad jadi kaya raya juga untuk menyekolahkan anaknya supaya Nurul bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya Pak Somad sendirilah yang waktu itu menawarkan diri jadi tumbalnya. Saya tidak mau anak saya yang jadi korbannya lagi. Lebih baik saya saja yang jadi tumbalnya. Kemudian sosok kambing hitam itu pun langsung mengeram dan menyetujui ucapannya Pak Somad. Tiba-tiba saja sosok kambing hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Tubuh tinggi besar sama seperti yang waktu itu Pak Somad lihat ketika sosok itu mencekik anaknya dulu. Lalu saat itu sosok tinggi besar pun mendekat ke arah Pak Somad dan mencekik leher Pak Somad dengan geraman yang sangat mengerikan. Pak Somad sampai lidahnya menjulur keluar dan kedua matanya yang melotot nafasnya terasa sesak. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Pak Somad tewas tercekik oleh sosok tinggi besar itu. Namun sialnya, ternyata sosok itu berdusta. Dia tidak menepati janjinya bahwa keluarga Pak Somad akan tetap kaya. Melainkan usai kematian Pak Somad terputuslah perjanjiannya dan semua kekayaannya hanya sampai segitu saja dan tidak akan pernah bertambah. Pagi harinya, Bu Ayu mencari keberadaannya Pak Somad. Dia pun pergi ke kandang belakang rumah karena siapa tahu dia ada di belakang rumah sedang memberikan pakan kambing. Saat sampai di belakang rumahnya, betapa terkejutnya Bu Ayu melihat Pak Somad yang sudah terkapar di tanah dan sudah tidak bernyawa. Bu Ayu pun sontak langsung menjerit teriak sambil menangis histeris melihat suaminya meninggal dengan lidah menjulur ke depan dan kedua matanya yang melotot tajam. Bapak! Sesaat kemudian Nurul pun datang menghampiri. Dia juga terkejut saat mendapati bapaknya sudah meninggal dunia dan segera dia meminta tolong pada warga. Tolong! Tolong! Selang beberapa saat tetangganya pun datang untuk menolong Pak Somad. Jenazahnya pun akan dimakamkan hari itu juga. Namun saat jenazahnya Pak Somad sedang dimandikan, jenazahnya itu bau perengus seperti kambing, membuat para pembandi jenazah menutupi hidungnya. Salah satu dari mereka pun melaporkan ke seorang ustadz tentang jenazahnya Pak Somad. Pak Ustadz, saya mau bicara sebentar. Ya, ada apa? Itu jenazahnya Pak Somad kok baunya perengus ya Pak, nyengat sekali. Padahal sudah dimandikan pakai sabun banyak, tapi masih tetap bau perengus Pak. Ya sudah, ayo kita lihat. Saat itu Pak Ustadz pun menghampiri ke tempat pemandian jenazahnya Pak Somad. Segera beliau menerawang masa lalunya Pak Somad dengan batinnya. Dia terkejut karena mendapati fakta yang mengejutkan. Ustadz Wira menghampiri Bu Ayu dan Nurul yang sedang ada di dalam kamar. Permisi Bu. Pak Ustadz, gimana Pak, ada apa?
Saya ingin bicara dengan ibu sebentar. Bisa? Iya Pak, silakan. Kemudian Ustadz Wira pun menjelaskan kepada Bu Ayu bahwa Pak Somad telah melakukan perjanjian dengan iblis dan melakukan pesugihan. Jadi gini Bu Ayu, tadi waktu jenazahnya sedang dimandikan, pemandi jenazah mencium bau perengus. Dan setelah saya terawang dengan batin tentang masa lalunya Pak Somad, ternyata selama ini Pak Somad sudah melakukan perjanjian dengan iblis dan melakukan pesugihan, Bu. Astagfirullahaladzim. Dia tidak menyangka kalau suaminya sampai berbuat seperti itu. Dan yang saya lihat, Bu, kalau anak bungsu ibu sudah dijadikan korban tumbal pesugihannya Pak Somad. Sontak Bu Ayu dan Nurul yang mendengarkan penjelasan dari Ustadz Wira pun langsung tambah menangis sedih dan tidak menyangka kenapa Pak Somad tega melakukan itu. Namun Pak Ustadz Wira menyuruh kepada Bu Ayu dan Nurul untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Bu Ayu juga bilang bahwa nanti sisa semua kambingnya akan disumbangkan saja ke panti asuhan. Saya mau nanti semua kambingnya akan saya sumbangkan saja Pak ke panti asuhan. Iya Bu, sebaiknya memang begitu. Kemudian setelah jenazahnya Pak Somad sudah selesai semua syaratnya, jenazahnya pun akan segera dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Namun saat sampai di pemakaman, ketika akan dikuburkan, tiba-tiba saja di dalam galian tanah itu ada banyak sekali kotoran kambing yang baunya busuk sekali, membuat semua petakziah menutup hidungnya. Para petakziah itu saling menggunjing dengan apa yang dialami oleh jenazahnya Pak Somad. Kok bisa gitu ya? Iya, banyak kotoran kambing. Wah, palingan dia kena azab. Emangnya mas hidupnya gimana itu? Ya, saya juga nggak tahu sih. Sementara Bu Ayu dan Nurul menangis melihat itu, dan sesaat kemudian tiba-tiba saja jasadnya itu baunya perengus menyengat sekali. Ustadz Wira pun terus beristighfar saat itu karena kejadiannya akan seperti ini. Beberapa saat kemudian Ustadz Wira langsung mendoakan Pak Somad supaya semuanya bisa berjalan lancar. Setelah semua kotoran kambing itu sudah dibersihkan, segera jenazahnya itu akan dikuburkan. Setelahnya, akhirnya jenazahnya bisa dimakamkan dengan lancar. Namun tiba-tiba saja hujan deras membuat semua petakziah langsung segera berlarian pulang. Sesaat kemudian, kuburannya Pak Somad tiba-tiba saja nisanya ambruk tertiup angin kencang karena hujan lebat dan deras. Saat itu Bu Ayu dan Nurul yang belum pulang karena mereka menunggu di pos sampai hujannya reda. Terlebih dahulu mereka pun semakin sedih sekali. Setelah sudah terang, lalu Bu Ayu dan Nurul pun segera menghampiri ke makamnya Pak Somad untuk membenarkan nisannya lagi. Setelah sepeninggalnya Pak Somad, kini Bu Ayu dan Nurul hidup sederhana dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Bu Ayu membuka warung makan dibantu oleh Nurul. Alhamdulillahnya rezeki terus mengalir dan setiap malamnya Bu Ayu dan Nurul memohon ampun berdoa pada Allah karena selama ini mereka makan dari uang haram. Karena mereka juga tidak tahu apa-apa selama ini. Mereka hanya bisa bertaubat dan memohon ampunan pada Allah dan berharap kepada Allah akan mengampuninya. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan resah apa yang kita hadapi hari ini, karena beda hari beda cerita. Jangan menyerah dan tetap berusaha, serta berdoa, bukan malah mengambil jalan pintas dengan mendapatkan uang secara instan. Tamat. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di hari ini ya. Bagaimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Semoga ada sisi positifnya yang bisa kalian ambil dan sisi buruknya untuk kalian bisa jadikan pelajaran. Buat kalian nih yang belum absen, silakan di absen dulu di kolom komentar ya, dengan siapa namanya dan dari mana kotanya. Ya saya juga sih kalau bisa ya, mohon untuk sama kalian semua nih untuk memberikan kritik dan saran kepada saya di sini agar supaya channel Dimensi Mimpi ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menghibur lebih banyak orang untuk membawakan cerita-cerita yang lebih menarik lagi.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Apalagi yang tanpa skip iklan. Makasih banget, hatur nuwun. Sangat-sangat terima kasih banyak ya. Thank you very much. Oke deh, kalau gitu akhir kata dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.